guys, jumpa lagi di channel YouTube CCTV Kijang. Nah guys, kita dapat informasi kalau pelaku penujahan terhadap anggota Polri di Palembang yang kemarin itu ditusuk sebanyak 9 lubang. Informasi yang kita himpun itu sudah ditangkap pelakunya guys. Nah ini kita dalam perjalanan menuju tempat peristirahatan pelaku guys, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel guys. Nah seperti apa nanti berita dan informasinya, tetap stay di CCTV Kijang ya guys. Tonton video ini sampai habis, subscribe, like, komennya, jangan lupa dukung terus channel ini. Oke, cekidot.
bersangkutan beralamat yang pertama tadi atas nama DS tadi, ini adalah orang Muara Enim di desa Arisan Musi, Kecamatan Muara Beliga, Kabupaten Muara Enim. Kemudian yang atas nama MC ini berasal dari kota Pangkal Pinang. Adapun pasal yang diterapkan kepada yang bersangkutan yaitu pasal 365 ayat 1 ya, ke 1E, 2E dan 4E KUH pidana dengan ancaman selama-lamanya 12 tahun penjara. Kemudian adapun barang bukti yang berhasil kita tangkap rekan-rekan sekalian atau kita sita, satu pucuk senjata api V2 ini yang milik anggota kita yang berhasil dibawa oleh yang bersangkutan, ya, ini V2-nya. Kemudian 4 butir amunisi peluru kol 7,62 yang kita amankan. Kemudian juga 1 magazen warna hitam milik V2. Ada beberapa barang bukti yang juga saat ini kita tayangkan, kita sampaikan rekan-rekan sekalian dengan rekan-rekan bisa melihat. Kemudian modus operandi yang terjadi rekan-rekan sekalian, sekitar pukul 01.30 ini pelaku sudah menunggu di rumah. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pelaku ini adalah kenal dengan korban, ya. Jadi pelaku adalah kenal dengan korban. Kemudian pelaku jam 1.30 sudah ada di rumah. Kemudian sekitar pukul 03.00 korban kembali dari dinas di Polrestabes Palembang dan kembali ke rumah dengan membawa 3 bungkus nasi. Sehingga sesampai di rumah, korban bersama-sama dengan 2 rekannya tadi yang jadi tersangka makan bersama-sama. Nah, beberapa saat maka terjadi perselisihan, ya. Terjadi perselisihan antara korban dengan pelaku yang berakibat akhirnya tersangka melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 9 luka tusuk pada korban. Kemudian pada saat tersangka melakukan penusukan, korban sempat melakukan perlawanan, ya, dengan mengambil 1 buah senjata airsoft gun milik salah satu tersangka untuk diarahkan kepada pelaku. Nah, inilah akhirnya dengan adanya demikian tersangka langsung melarikan diri. Jadi senjata airsoft gun yang kita sita ini adalah milik salah satu tersangka atas nama MC, ya, Riko tadi. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita apresiasi kinerja dari rekan-rekan kita, baik dari Subdit Jatan Transport Sumsel bergabung dengan Opsional Polrestabes Palembang yang dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam sudah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka. Ya. Jadi kita apresiasi kinerja rekan-rekan kita, begitu giginya, begitu uletnya mereka mencari tersangka, sehingga dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam tersangka diamankan. Tersangka diamankan di 2 lokasi. Ya. Penangkapan pertama terhadap tersangka RC ini diamankan di daerah Talang Jambe, Kabupaten Banyuasin. Kemudian tersangka atas nama DS diamankan di Gasing Laut di daerah Banyuasin. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk modus atau motifnya ini adalah hutang piutang, karena keterkaitan antara yang bersangkutan mengenal tersangka sebelumnya, jadi sudah mengenal terhadap tersangka ini, jadi datang itu dalam rangka menagih hutangnya. Jadi tidak ada motif lain dari hasil pemeriksaan kita bahwa motif terjadinya penusukan anggota oleh 2 tersangka adalah terkait dengan hutang piutang. Nah, itu rekan-rekan yang perlu disampaikan pada siang hari ini. Nanti mungkin secara teknis rekan-rekan bisa menanyakan baik kepada Pak Direktur Dirpidum ataupun Pak Kapolresta terkait dengan papan kasus ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan rekan-rekan. Peminjaman uang ini masih kita dalami karena korban juga masih belum bisa kita mintain keterangan. Tapi yang jelas terkait dengan hutang piutang uang, peminjaman uang. Pada saat yang bersangkutan dinas di daerah awal, kan baru pindah ke Sumsel. Pak Kabit, izin untuk senjata api ini apakah memang sebenarnya boleh dibawa pulang setelah dinas untuk senjata api yang laras panjang? Apakah boleh dibawa pulang setelah dinas atau seperti apa Pak Kabit? Terus yang kedua, ada isu yang beredar bahwa
ada dugaan LGBT. Ini seperti apa Pak Kabit? Mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi perlu kami tegaskan rekan sekalian, kenapa yang bersangkutan membawa senjata api pulang ke rumah? Karena pada malam itu kan malam minggu. Malam minggu pelaksanaan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi yang bersangkutan setelah kegiatan malam hari itu kembali ke rumah dan rencananya akan kembali ke kantor untuk menyerahkan kembali senjata ke gudang yang ada di kantor. Kemudian terkait dengan informasi adanya LGBT itu tidak benar. Ya, yang benar adalah yang bersangkutan atau motif atau apa terkait kasusnya kasus murni hutang piutang, tidak ada kasus lain. Untuk kondisi korban sendiri sampai saat ini seperti apa Pak Kabit? Sampai saat ini korban masih dalam pengobatan di rumah sakit Bayangkara, tapi kondisinya sudah membaik karena kebetulan 9 luka yang mengenai korban, tidak ada yang mengenai alat vital di dalam tubuhnya. Pak Kabit, ini ada 2 orang. 2 orang ini pas saat kejadian pelaku yang melakukan penusukan dua-duanya atau seperti apa? Kedua, yang pas saat korban yang ditembak sekarang itu yang bawa senjata api laras panjang atau bukan Pak Kabit? Silakan Pak Kapolres Tabas mungkin bisa menjelaskan. Baik, jadi dari sisi pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan saksi korban diketahui masing-masing perannya. Yang pertama tersangka R itu yang melakukan penusukan, kemudian tersangka D itu yang merampas senjata milik korban, senjata dinas. Nah, ini masih dilalui karena masih pemeriksaan. Mengingat korban kondisinya masih belum terlalu stabil. Tidak, ke depan nanti akan kami progres lagi masih kasus. Jadi bukan melalui media sosial, tetapi berkenal berteman Pak layaknya sehari-hari, bukan berteman di media sosial, bukan, tapi dia bertemanan seperti saya misal dengan Raja, dengan Edo itu berteman, tapi bukan berteman terkait dengan yang apa yang akan tanyakan di media sosial. Jadi pertemanan memang sudah kenal pada saat di Balai Lalu. Di Reskrim. Ada lagi? Cukup?